Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terima kasih. Halo adik-adik, Halo. selamat hari Minggu. Ya. Selamat kita berkumpul ibadah kembali. Ya. Meskipun kita ibadah di minggu ini secara online, tapi kakak harap kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan baik. Sebelum kita mulai ibadah, kita harus menyiapkan terlebih dahulu hati kita. Terus kak, telinga kita, tangan kita, dan Pikiran kita. agar dapat fokus dalam memuliakan dan namanya Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya nih, kita mau nyanyi satu lagu dulu, Kak. Apa itu? Selamat pagi, Bapak. Wow. Kita mau nyanyikannya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kau telah hadirkan kami di sini Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, sebelum itunya kami akan memuji nama-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami ingin melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan tulus hati Tuhan. Kami percaya Tuhan kami bisa menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu hadir di tiap langkah hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia dalam kehidupan kami, dan sungguh heranlah dalam kehidupan kami. Makasih Yesus, terima kasih Bapa, dan katakan adik-adik, haleluya, amin. Halo semuanya, wah kita senang hadir pada hari ini. Kita sudah berapa ya, udah lama nggak ketemu, tapi kita tetap harus semangat ya, oke adik-adik. Wah adik-adik, hari ini Kakak Hana mau ngajak adik-adik memuji Tuhan nih, karena kita semuanya bersaudara. Mari kita
Nyanyikan lagu ini, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Wah, enak banget lagu ini ya. Iya, Kak. Ya, pas dalam Yesus kita bersaudara, kita pegangan yuk. Kayak gini ya, Ya, siap ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Wah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Wah, adik-adik seneng banget ya Kak Ana. Nah, sebelum itu Kak Ana kangen banget lagu waktu Kak Ana kecil kesukaannya. Yaitu yang pakai gerakannya gini nih. Terus ada gini-gininya, terus gini. Apa coba adik-adik? Adik-adik ingatnya lagu itu? Gini. Oh, Cingkong ya, Kak? betul. Adik-adik tahu kan? Wah, kita pakai gerakannya yuk. Yuk. Kita mulai. Seneng banget ya, nggak sabar. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Sekali lagi, Kak. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita ya adik-adik. Sebelumnya kita nyanyikan lagu ini, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud mendengar Tuhan masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, tiada
Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kakak mau membawa kita masuk ke dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau jagai hati kami, pikiran kami, telinga kami, tangan kami, agar dapat memulai mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Bapak, Engkau juga tolong yang membawakan firman Tuhan agar kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama kami berdoa Bapak, amin. Selamat pagi adik-adik. Tante harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tuhan Yesus berumur 12 tahun ya. Nah, cerita ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23 dan Lukas pasal 2 ayat 40 sampai 52. Nah, adik-adik tante mau nanya nih, adik-adik tahu tentang Paskah? Iya, betul. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, adik-adik, tiap tahun kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Sebenarnya adik-adik ya, sejak zaman Musa dulu di Perjanjian Lama, Allah sudah memerintahkan agar bangsa Israel merayakan Paskah. Tapi adik-adik, Paskah bagi bangsa Israel berbeda dengan Paskah yang kita rayakan setiap tahun, ya. Bagi bangsa Israel, Paskah sejak zaman Musa adalah merayakan kebebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Perayaan ini wajib dirayakan oleh bangsa Israel adik-adik ya, supaya mereka selalu ingat akan kasih dan kuasa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Nah, tentunya adik-adik juga kenal nih dengan Yusuf dan Maria ya. Nah, Yusuf dan Maria ini adik-adik adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, setiap tahun mereka juga pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah adalah hari raya besar bangsa Israel. Ya, dengan penuh kegembiraan mereka merayakan Paskah di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Karena itu adik-adik, setiap Paskah di Yerusalem selalu ramai oleh orang-orang Israel ya, yang akan datang beribadah ke tempat itu. Para orang tua akan membawa anak mereka yang sudah berumur 12 tahun. Ya, karena mereka menganggap bahwa seusia itu anak-anak sudah bisa mengikuti tata cara ibadah Paskah. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus juga sudah berusia 12 tahun ya adik-adik. Dan Yesus ingin sekali ya ikut dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem. Nah, akhirnya adik-adik ya hari yang ditunggu-tunggu itu sudah tiba. Ya, Yesus dibawa orang tuanya ke Yerusalem. Wah, dia senang sekali ya. Karena apa? Ini adalah untuk pertama kalinya dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah adik-adik ya. Mereka pergi bersama-sama ya, rombongan adik-adik ya. Mereka melakukan perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem. Sepanjang perjalanan mereka bersuka cita adik-adik ya. Bahkan ketika mereka hampir tiba di Yerusalem adik-adik, mereka akan mengutip kata-kata yang ada dalam Mazmur sebagai puji-pujian kepada Allah ya. Bunyinya seperti ini adik-adik. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hei Yerusalem. Itu di dalam Mazmur 122 ayat 1 sampai 2. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah sambil mereka matanya memandang kepada Yerusalem di mana ada bait Allah di situ. Ya, adik-adik, ketika sudah sampai mereka di bait Allah, mereka memberikan korban persembahan domba jantan yang tidak bercacat. Darah domba itu akan dipercikkan di atas mezbah dan daging dombanya dibakar, adik-adik, ya.
Perayaan Paskah ini adik-adik, orang-orang akan diingatkan pada Paskah pertama ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari Raja Mesir. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membunuh seekor domba dan darahnya dioleskan di atas pintu dan sekeliling pintu rumah mereka, ya, agar anak-anak sulung mereka tidak meninggal. Nah, adik-adik, malam itu ketika seluruh anak sulung bangsa Israel selamat, itu menjadi Paskah pertama dan Allah menetapkan peraturan supaya seluruh bangsa Israel mengingat peristiwa itu sebagai peringatan atas keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, adik-adik, ketika Yesus berada di bait Allah, ada banyak hal yang Yesus lihat di bait Allah itu. Dan Yesus sangat tertarik dengan semua yang ada di dalam bait Allah itu. Sebab Yesus tahu adik-adik bahwa bait Allah itu adalah rumah Bapaknya. Nah, setelah mereka selesai mengadakan ibadah Paskah adik-adik, semua rombongan ini, ya, orang tua Yesus dan semua rombongan akan kembali pulang ke Nazaret. Tapi adik-adik tahu tidak, tanpa orang tuanya disadari, tanpa Yusuf Maria menyadari, ya, Yesus tidak ikut bersama rombongan itu. Yesus masih ada di Yerusalem, adik-adik, ya. Rombongan ini meninggalkan Yerusalem. Setelah 1 hari perjalanan, mereka beristirahat, ya, berhenti di satu tempat untuk beristirahat. Nah, pada saat itulah Yusuf dan Maria baru menyadari bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka sangat khawatir, cemas, aduh di mana Yesus ya? Sampai Yusuf dan Maria bertanya-tanya kepada sanak saudaranya dan kepada teman-temannya yang ada dalam rombongan itu, menanyakan apakah ada Yesus bersama mereka atau mungkin dengan anak-anak mereka. Tapi adik-adik, Yesus tidak ada bersama mereka. Adik-adik tahu Yesus ada di mana? Iya betul adik-adik, Yesus ada di Yerusalem. Akhirnya adik-adik, ya, karena khawatir adik-adik, ya, Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem, ya. Nah, sepanjang 1 hari perjalanan mereka melakukan perjalanan sampai mereka tiba di Yerusalem. Adik-adik tahu tempat apa yang pertama kali didatangi oleh Yusuf dan Maria? Iya betul, tentunya mereka pertama kali mendatangi bait Allah. Dan benar saja adik-adik, ya, Yusuf melihat Yesus di bait Allah ada duduk di tengah-tengah alim ulama, ya. Alim ulama ini adik-adik adalah orang dewasa yang mengerti dan mengajarkan kitab suci, terutama Perjanjian Lama, ya. Nah, adik-adik, Yesus pada waktu itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan alim ulama kepada alim ulama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh alim ulama. Sampai adik-adik, orang-orang yang berada di bait Allah mendengarkan percakapan Yesus dengan alim ulama, mereka terheran-heran, ya. Mereka merasa heran mengapa Yesus yang berumur 12 tahun begitu cerdas. Adik-adik, Yesus memang anak yang berumur 12 tahun, tetapi Alkitab mengatakan Yesus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi sekalipun masih kecil adik-adik, Yesus memiliki hikmat Allah. Yusuf dan Maria pun tercengang, kaget, ya. Sebagai orang tua mereka sangat khawatir adik-adik dengan keadaan anaknya itu. Lalu Maria bertanya kepada anaknya ini, ya, kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami?" Maksudnya adik-adik, kami ini khawatir, Nak, kepada kamu. Kenapa kamu tidak ikut pulang bersama dengan kami? Lalu adik-adik, Yesus menjawab, ya, ada di dalam Lukas 2 ayat 49. Di situ dikatakan adik-adik, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, adik-adik mendengar jawaban Yesus, Yusuf dan Maria ini tidak mengerti apa maksud perkataannya itu. Saat itu adik-adik, mereka belum mengerti semua hal tentang Yesus, ya, karena ada banyak kejadian
keajaiban-keajaiban sejak Yesus dikandung, dilahirkan, dan dibesarkan. Mereka belum memahami tujuan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Nah, apalagi adik-adik waktu itu Yesus baru berumur 12 tahun. Tetapi adik-adik, Yesus ini adalah sebagai seorang anak, ya. Nah, dia tahu bahwa harus taat kepada orang tua di dunia ini. Karena itu, sekalipun Yesus senang berada di bait Allah, dia menunjukkan ketaatannya kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. Dan dia ikut pulang bersama dengan mereka ke Nazaret. Nah, firman Tuhan mengatakan adik-adik dalam Kolose 3 ayat 20. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Yesus. Adik-adik ya, Yesus tinggal bersama dengan orang tuanya. Dia membantu orang tuanya dalam pekerjaan. Dia juga taat kepada orang tuanya. Dan Alkitab juga menjelaskan adik-adik di dalam Lukas 2 ayat 52 ya. Itu sebagai ayat hafalan kita ya, dan berbunyi seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa ketaatan Yesus bukan hanya ketika dia masih kecil, ya, tetapi ketaatan Yesus sampai dewasa, ya. Di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan di situ adik-adik, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus itu adik-adik ya. Yesus mati di kayu salib adik-adik sebagai bukti bahwa kasihnya kepada kita itu sempurna. Ya, adik-adik, Yesus sangat mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diajarkan ya mengikuti apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, kepada Tante Ripka dan kepada adik-adik yang ada di rumah ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah taat kepada orang tuanya, kepada Yusuf dan Maria. Bahkan Tuhan Yesus juga taat kepada Bapaknya di surga sampai dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, adik-adik, biarlah kita juga mau meneladani Tuhan Yesus ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru, terlebih taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, mungkin juga oleh orang tua di rumah, bahkan yang dibaca kalian sendiri, taati itu. Lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus sudah taat kepada orang tuanya, melakukan hal-hal yang baik, yang teladan, ya, taat kepada Bapaknya di surga, melakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita ya adik-adik. Apakah adik-adik mau taat? Taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan ya. Dimanapun kita berada, biarlah kita selalu melakukan firman Tuhan. Adik-adik, itulah firman Tuhan yang Tante sampaikan pada pagi hari ini. Tapi sebelum Tante akhiri, Tante ingin mengajak sekali lagi untuk adik-adik membaca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya yaitu terdapat di dalam yang tadi ya adik-adik. Di dalam Lukas 2 ayat 52. Yuk kita akan baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tentunya adik-adik, kita juga ingin seperti Tuhan Yesus yang dikasihi oleh orang tua, juga dikasihi oleh Allah ya. Nah, kita akan akhiri firman Tuhan ini, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, Tante mengajak semua anak-anak yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama ya.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan kembali firman Tuhan. Firman-Mu yang sungguh luar biasa, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami hidup meneladani seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini ya Bapa. Tuhan Yesus taat dan setia kepada orang tuanya. Biarlah demikian juga dengan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau taat kepada orang tua, mendengarkan setiap nasihat orang tua, terlebih kami mau melakukan dan taat kepada firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi seluruh saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami, bagi siapapun orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih, biarlah Engkau akan mempertemukan kami kembali minggu depan untuk kami beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.